Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok Paradigma yang terdiri dari Chelsea, Nisa, Richard, Sanjaya, dan saya Sylvia. Pada kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dalam perspektif pandangan filsafat sains lama dan filsafat sains baru. Pada topik hari ini, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, kita akan membahas bagaimana sains berkembang. Ada 3 pertanyaan besar yang terutama di sini, yaitu yang pertama, apakah sains berkembang secara bertahap melalui lompatan besar atau semakin mendekati kebenaran absolut? Sebaliknya, ada juga pandangan bahwa sains berkembang lewat lompatan besar atau revolusi seperti saat teori geosentris digantikan oleh heliosentris. Ini menunjukkan adanya perubahan besar ketika teori lama tidak lagi relevan. Dan pertanyaan terakhir ada, apakah sains semakin mendekati kebenaran absolut? Ada yang percaya iya, tapi ada juga yang berpikir sains hanya memberi penjelasan praktis, bukan kebenaran mutlak. Dalam pandangan filsafat sains lama, ilmu pengetahuan dipercaya berkembang secara akumulasi. Sebagai contohnya yaitu lingkaran Wina yang memiliki pendekatan positivisme logis yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan ini berkembang berdasarkan observasi empiris, logika, dan verifikasi. Jadi lingkaran Wina percaya bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang dengan menggantikan teori-teori lama secara total, melainkan dengan menambahkan dan menyempurnakan teori-teori yang sudah ada. Dikarenakan ilmu ini harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum dapat diterima, dan ilmu berkembang dengan menambahkan pengetahuan baru dari teori-teori sebelumnya, maka pandangan filsafat sains lama percaya bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap dan kumulatif. Nah, adapun kritik-kritik terhadap pandangan filsafat sains lama, yaitu contohnya dari kritik Thomas Kuhn. Kuhn ini menganggap bahwa filsafat sains lama terlalu fokus pada prinsip verifikasi yang membuat ilmu pengetahuan ini terlihat berkembang secara linear. Namun, faktanya kan ada beberapa ilmu yang tidak hanya bertambah, tetapi bisa berubah total melalui revolusi ilmiah. Contohnya, yaitu fisika Newtonian, yang bertahan selama berabad-abad hingga digantikan total oleh teori relativitas dari Einstein yang tidak hanya menyempurnakan teori Newton, tetapi menggantikan cara berpikir sebelumnya. Nah, ada kritik juga nih dari Karl Popper yang percaya bahwa perkembangan ilmu ini bukan hanya dengan menambahkan pengetahuan, tetapi juga melibatkan penghapusan teori-teori yang salah. Karl Popper percaya bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui falsifikasi, yaitu ilmu yang benar bisa dibuktikan salah. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan pandangan filsafat sains lama ya, yaitu ilmu yang bisa diobservasi itu pasti benar. Menurut filsafat sains baru, yang pertama itu ada Karl Popper mengenai tentang falsifikasi dan pertumbuhan sains. Popper menolak verifikasi sebagai cara utama untuk membuktikan teori. Sebaliknya, ia menekankan bahwa ilmu berkembang ketika teori diuji dan dibantah atau falsifikasi, lalu digantikan dengan teori yang lebih baik. Menurut Popper, ilmu tidak bertumbuh dengan menumpuk fakta, tetapi dengan menghilangkan teori yang salah melalui falsifikasi. Lalu yang kedua, Imre Lakatos mengenai program riset ilmiah. Lakatos mengembangkan ide Popper dengan menambahkan konsep program riset ilmiah. Ia berpendapat bahwa ilmu tidak berkembang dengan menggunakan satu teori tunggal, melainkan melalui program riset yang memiliki hardcore atau inti teori dan protective belt atau asumsi pelindung. Sebagai program riset dianggap maju jika mampu menghasilkan prediksi baru yang berhasil. Jadi dalam filsafat sains modern, kemajuan ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar akumulasi fakta, tetapi juga melibatkan revolusi terkontrol dan teori ilmiah. Filsafat sains baru. Menurut Thomas Kuhn, filsafat sains baru merupakan revolusi ilmiah dan pergantian paradigma. Ia menentang ide kemajuan linear. Menurutnya, ilmu berkembang melalui revolusi ilmiah. Perkembangan sains terdiri dari dua fase, yaitu normal science dan science revolution. Normal science yaitu ilmu rutin dalam paradigma yang stabil, sedangkan science revolution adalah krisis yang memicu pergantian paradigma baru. Paradigma baru tidak selalu lebih benar karena hanya lebih efektif dalam menjawab masalah di zamannya. Kemajuan sains merupakan diskontinu dan syarat faktor sosial, psikologi, dan budaya.
Dua tokoh lain yang memberikan pendapatnya yang mencondong kepada sains baru, yaitu Paul Fairbairn dan Larry Loudon. Paul Fairbairn mengusulkan anarkisme metodologis yang meliputi penolakan aturan metodologis tunggal yang mengatakan bahwa sains harus fleksibel. Lalu, sains berkembang secara tidak teratur dan tidak terduga, artinya ilmu pengetahuan bisa muncul dari berbagai cara, termasuk yang tidak konvensional ataupun tidak ilmiah. Selanjutnya, anarkisme metodologis ini bersifat bebas atau anything goes, dengan maksud ilmu pengetahuan tidak bisa dikembangkan dengan aturan tetap dan metode apapun yang digunakan akan diterima. Sedangkan Larry Loudon mengusulkan tradisi penelitian dan problem solving di mana bersifat pragmatis, yang artinya ilmu pengetahuan dinilai dari kegunaannya dalam memecahkan masalah. Lalu, teori yang baik adalah yang bisa memberikan solusi terhadap persoalan ilmiah, jadi tidak terlalu penting mengenai kebenaran mutlak teori tersebut, melainkan keefektifan teori tersebut dalam bekerja. Dan terakhir mengenai ilmu yang berkembang melalui solusi bertahap. Sehingga kesimpulan yang didapat, ilmu pengetahuan berkembang melalui akumulasi dan revolusi. Positivisme logis melihatnya sebagai penambahan fakta, sementara Popper menekankan falsifikasi. Kuhn menyoroti perubahan paradigma, Lakatos fokus pada program riset, dan Loudon menilai kemajuan dari efektivitas solusi. Secara keseluruhan, ilmu tidak berkembang secara linear, tetapi dinamis dan terus beradaptasi, mempertanyakan apakah ilmu semakin efektif dalam menyelesaikan masalah.